bikin CV sedemikian rupa tapi ya gak keterima. Akhirnya ada satu lowongan itu buat TikTok, bikin TikTok. konten. Oh iya. Iya, di salah satu startup waktu startup. itu. Akhirnya ya wes, aku apply keterima Pak. Nah dari situ aku terjun ke TikTok. Jadi awalnya tuh malah berkarirnya sebagai karyawannya perusahaan dulu gitu. Nyentuh 1 juta followers pertama kali itu di bawah 6 bulan, hampir 6 bulan. Oh, di bawah 6 bulan ya? Ya, kalau 2,2 M sampai hari ini saya di bawah 2 tahun. Jadi orang kreatif tuh banyak Pak, tapi jarang ada orang kreatif yang nyesuaiin sama kebutuhan pasar. Nah, jadi itu yang akan bikin dia sukses nanti. Itu yang bikin dia beda. Ini loh, kenapa kamu dibutuhin audiens? Karena mereka tuh ngerasa terpenuhi loh kebutuhannya dengan adanya kamu. Belum tentu kreator lain bisa gitu. Ayo rek, jagongan karo caci, iso hahahihi, oleh inspirasi, utang dipikir keri. Jangan konco-konco, bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu meneh nggone jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang kita mau jagongan dengan anak milenial dan dia juga sebagai konten kreator, juga pernah ikut menjadi pemain lokadrama Loro Ati di SCTV. Tentunya ini merupakan suatu anak Surabaya yang kesekian kalinya mereka dengan asiknya bermain di media sosial dan dimanfaatkan untuk bisa mencari uang. Gimana caranya? Maka kita akan ulas, kita akan tanyai sedetail mungkin kenapa mereka memilih untuk menjadi konten kreator. Gimana, Evelyn? Waduh. Gimana ini apanya Pak? Awal mula berarti ya? Jenenge Evelyn Hutani. Wah. Hutan lebat ya. Iya. Panggilannya siapa sih? Panggilannya macam-macam Pak. Ada yang manggil Evelyn. Terus? Kalau teman deket biasa manggilnya Ivi. Ivi gitu. Kalau di konten kreator, Konten di kreator. YouTube atau di IG atau di TikTok pakai nama siapa? Mbak Jambu. Oh, Jambu ya. Itu sebagai cara untuk menjadi ciri khas kamu. Bener. Ya apa ceritanya kok jeneng Mbak Jambu? Apa senengnya Jambu? Awal mulai itu sebenarnya kan Jambu ini kan cuman beberapa orang ya yang ngomong. Jadi circleku, teman-temanku tuh ada yang ngomong, wah Jambu kayak gitu. Kayak orang-orang kalau di Jakarta mungkin ngomongnya anjir ya Pak ya. Gitu. Nah di sini ngomongnya Jambu. Nah terus itu kebawa Pak waktu ngonten. Jadi di kontenku tuh nggak sengaja keluar itu awalnya karena ya biar seru aja gitu. Tiba-tiba kontennya viral Pak. Viral. Terus orang-orang itu jadi ngakak gara-gara adalah Jambu. Nah gara-gara kontennya viral, orang-orang tuh jadi nungguin. Tuh mana Mbak Jambunya Mbak? Nggak ada Mbak gitu. Wakeh Pak sing komen kayak ngono. Padahal kontennya yo ngakak-ngakak, tapi mereka tuh nunggu-nunggu kata lah Jambu ini loh. Akhirnya karena aku tahu, oh ternyata daya tarikku itu ya gitu. Akhirnya tak perbanyak Pak. Terus seneng ngomong. Makin kenceng maneh views-e gara-gara ono lah Jambu ngono. Itu kan sama dengan gini, anak-anak yang mungkin secara tidak sengaja dalam hal berkomunikasi antara teman, Jambu kon. Kadang kan ada bilang jangkrik kon. Jamput. Ini kan apa ya? Suatu ciri khas anak-anak ya anak-anak Surabaya kan seperti itu. Sing jancuk lah kayak gitu kan. Hal-hal yang pada masa saat-saat kecil saya atau menjelang remaja, Jambu itu memang suatu umpatan tapi yang tidak terlalu norak kan begitu. Jangkrik kan juga gitu. Jadi jangkrik ini kan memang jangkrik yang bisa
apa itu ada bunyi-bunyiannya atau enggak? Itu kan juga suatu umpatan ya. Iya. Jangkrik, jambu, jamput. Nah, itu kan umpatan juga. Umpatan pada saat mungkin datangnya anak itu janjian terlambat, jangkrik kok nyandi aja. Jambu kon itu nyandi gak teko-teko lah. Kan seperti itu lah, suatu umpatan yang memang sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi anak-anak seperti itu. Apa seperti itu juga ya? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak merasa itu ngumpat ya Pak, karena kan balik lagi harafiahnya jambu, jangkrik itu kan yang jangkrik hewan. Jambu buah. Tapi memang kalau misal konteksnya di konten saya, jatuhnya itu untuk ngungkapin ekspresi. Dan bisa marah, bisa kaget ya toh Pak, bisa happy, bisa sedih. Jadi kan macam-macam. Nah, cuman orang-orang itu kadang mikirnya, wah ini jambu ngumpat ini, padahal belum tentu. Tergantung konteksnya toh ya Pak ya. Jadinya kalau saya sih ya tergantung persepsi orang sih. Selama itu bisa diterima dengan baik, nggak merugikan orang ya nggak jadi masalah sih Pak. Ya. Sejak kapan menjadi konten kreator? Jadi Mbak Jambu. Jadi Mbak Jambu ya. Soalnya Mbak Jambu ya. Iya Pak. Soalnya wong-wong nek tak omong Evelyn gak ngerti begitu. Jambu. Oh, Mbak Jambu ngerti lah. Sejak ini Pak pandemi kan saya lulusnya 2020. 2020 SMA. Kuliah. Kuliah di mana dulu? Di UMN Pak. Universitas Multimedia Nusantara. Punyanya Kompas di Tangerang. Waduh ya. Itu kampusnya YouTuber Pak sebenarnya. Oh iya dah. Iya. Kayak Chandra Liao, Devina Aurel tuh di situ semua. Anak-anak YouTuber di situ semua ya. Yo, makanya dikenali sebagai kampus influencer. Yo. Metune dari Mbak Jambu. Ambil jurusan apa dulu? Ilmu komunikasi Pak. Loh, cocok pisan ya? Wis ketok soalnya. Ketok ngomongnya barang wawancara, cara menggelake, cara untuk bisa mengekspresikan segala sesuatunya. Arek komunikasi lah, arek komunikasi gak iso. Jiwa-jiwa penjilat itu Pak. Oh iya. Komunikator yang baik kepada masyarakat kan seperti itu. Iya benar. Nah, terus setelah tahun 2020 langsung itu belum punya sosial media ya? Waktu itu belum main TikTok sebenarnya Pak. Jadi, tapi IG sudah, tapi belum rutin konten di IG. Oh ya cuma buat ngepost pas sayu, pas langsing ya di post. Tapi kalau yang bikin konten yang kreatif itu belum Pak. Ya. Baru selain mulai. TikTok sama IG apa? Tadinya saya YouTube Pak sebenarnya awalnya. Oh awalnya YouTube? Jadi awal mulanya banget ya, itu dulu waktu SMA sering bikinin teman-teman kalau ulang tahun loh Pak. Oh iya. Kalau 17 tahun kan dirayain toh. Betul. Pesta itu tak bikin video testimoni anak-anak itu kayak pendapatnya terhadap anak yang mau ulang tahun. Terus ucapannya juga wishnya apa. Nah, video itu mesti diputer kalau pas mereka party toh Pak. Party. Diputer ngono LCD gede kan. Nah, terus itu orang ketawa Pak biasa nih gara-gara ya itu mungkin sing lucu-lucuan dan memang sengaja tak editnya sing goblok-goblok ngono Pak. Iya. Nah terus dari situ kok ternyata seru akhirnya bikin terus. Nah tapi pas kuliah itu aku nggak ngonten rutin memang karena fokus belajar. Akhirnya baru ngonten lagi pas lulus. Karena memang waktu itu setelah lulus kan kita cari kerja. Cari kerja tuh ngeplay gak keterima kabeh, Pak. Oh ngono ya? Tuh walaki kabeh. Wis kadal disebarno nyate. Iya, raiku tak wayu-ayukno lho, Pak. Foto iku sampe tak gawe nang dinding putih resik. Wis diedit barang ngono lho. Wih. Aja ngomong-ngomong Pak Lego, Pak. Terus wis bikin CV sedemikian rupa tapi ya gak keterima. Akhirnya ada satu lowongan itu bukae buat TikTok. Bikin konten. Oh iya. Iya, di salah satu startup waktu itu. Akhirnya ya wes, aku apply keterima Pak. Nah dari situ aku terjun ke TikTok. Jadi awalnya tuh malah berkarirnya sebagai karyawannya perusahaan dulu gitu. Di Jakarta. Di Jakarta perusahaannya. Waktu itu WFH. Jadi bikin kontennya jarak jauh, peralatan dari aku sendiri. Mereka cuma kirimin barang. Jadi kirim barang. Kirim barang, promosi, bikin konten. Iya. Wes, terus sudah selesai. Nah, kebetulan aku nggak tahu kenapa sih, tapi aku tuh dilepas sama perusahaan ini. Jadi dia ganti orang. Terus aku nggak diterusin Pak kontrakku. Terus ya udah akhirnya aku mikir toh, apa iya sih kayak kontenku seelek iku gitu. Aku setengah-setengah penasaran, setengah-setengah gak percaya pisan.
Jadi ini yowis lah coba ngonten dewe. Lek misalnya memang elek kan nggak mungkin naik dong Pak berarti gitu. Ternyata puji Tuhan diterima baik Pak responnya sama masyarakat gitu. Gitu sih. YouTube berarti wis entuk duit? Belum. YouTube itu dulu aja Pak, tapi nggak tak seriusi gara-gara kuliah itu, sayangi. Belum entuk duit ya? Belum. Kalau gonek wis entuk duit. Wes iya Pak, ngeri aku. Yo cok dibanding mbek caci deh. Kan ya iseng-iseng, cuma kan laporan. Iya sih. Laporan ke masyarakat kinerja kita. Kita harus lapor itu sekarang tahunan di depan teman-teman pada saat paripurna DPRD. Tapi sekarang ini dengan adanya media sosial, kita bekerja melaporkan segala sesuatu yang kita kerjakan ya melalui media sosial. Bisa YouTube, bisa TikTok, bisa IG. Makanya 5 komponen media sosial saya ikuti semua. Ayo, benar Pak, benar. Semua, kan segmennya lain-lain ya dia. Ya. Kalau IG, Instagram misalnya itu anak-anak muda, gitu. Terus kalau Facebook itu 40 tahun ke atas, ibu-ibu, mak-mak, itu ya. Kalau Twitter ini kan nasional, gitu. Kalau berita lagi internasional mesti langsung bisa mencuat di sana. TikTok, nah ini yang lagi booming. Iya. Semua kalangan menggemari TikTok. Oh bener. Iya dah. Bener nih Pak. Itu bener semua kalangan. Termasuk YouTube. Termasuk Caci. Iya termasuk aku. Wis 200 lumayan. Wis. Follower 200. Joget apa ya Pak? Kalau joget cuma kinerja aja yang kita laporkan. Membantu masyarakat, kinerja eksekusi di tempat, mencari jalan keluarnya, dan masyarakat ternyata juga senang dengan konten-konten seperti itu. Ya. Anak muda banyak loh Pak. Sebenarnya anak muda itu tak lihat ya, banyak yang kritis, banyak yang tertarik ke politik Pak. Kalau ada misal isu apa yang soal politik gitu, pemerintahan. Nah anak-anak muda itu tak lihat teman-temanku update di story. Iya. Terutama yang anak-anak jurnalis, yang ilkom. Mereka bisa kayak analisa ini harusnya gimana gitu. Cuman memang mungkin karena eranya digital ya Pak ya, jadi pendekatannya juga harus digital. Benar. Tanggapannya harus digital. Jadi kalau kita turun ke masyarakat ada laporan, maka kita harus bisa menyelesaikan persoalan itu di tempat dan clear, itu mendapat respon yang luar biasa. Dan ciri khasnya seperti itu. Dan itu kita alami bolak-balik. Nah, jadi bukan cuma untuk pencitraan, tapi benar-benar persoalan itu harus kita selesaikan. Ya. Tuh. Jadi kita tidak ada yang joget, ya ada lah dulu sama si 2-3, ya gak apa-apa hiburan aja, itu kita sampaikan pada hari libur, hari Minggu, ya itu kan bukan acara kerja ya, acara keluarga sama cucu, terus collab sama anak-anak, yang lainnya, ayo apa, atau guyon-guyon nggak apa-apa, itu hiburan kan seperti itu, karena kan bukan hari kerja. Kalau hari kerja saya pastikan konten saya itu adalah konten kinerja dari hasil kerja saya. Ya. Itu supaya kita mengedukasi masyarakat bahwa kita itu ya kerja lo ini loh. Terus Evelyn, setelah rame di TikTok, ya Pak. konten pertama kali yang membikin itu rame dan viral apa? Nah itu Pak, kalau ditanya gini nih sebenarnya aku agak malu jawabnya. Karena waktu itu kontennya itu singkat, cuman 8 detik. Terus saya bikinnya juga cuman one take itu nggak digabung-gabung gitu ya Pak. Jadi sekali rekam langsung jadi. Terus konten itu rame gara-gara orang itu nggak paham itu konten apa. Saking kecepetan loh Pak. Terus jadinya di looping loh, diputer terus, akhirnya rame. Nah tapi setelah dari konten itu, oh saya paham kayak, oh iya ya berarti bikin konten tuh harus ada flow-nya gitu. Flow itu gimana? Flow itu alurnya, Pak. alur ceritanya. Jadi nggak serta-merta langsung jebuk gitu. Iya. Pelan-pelan dulu apa, terus nanti ada klimaksnya, tambah naik gitu. Nah, seiring dengan saya FYP itu kan peluangnya FYP-nya tambah besar ya Pak. Iya. Di setiap konten. Nah, terus puji Tuhan setelah itu viral, konten yang nggak jelas itu, ada lagi konten yang lumayan Pak, itu viral. Nah, dari situ saya belajar terus kan, maksudnya oh ya udah berarti kontennya diperbaiki terus dan ya puji Tuhan bisa sampai kayak hari ini Pak. Piro saiki? 2,2. Wih. 2.200.000. Ya, kalau TikTok. TikTok iya. Kalau IG 100 piro tadi? 150. Ya. Wah, oke loh. Waduh. TikTok 2 juta ya. Itu setahun ya dia? Itu kalau aku nyentuh TikTok. 1 M-nya
kurang dari 6 bulan, Pak. Oh, yang lihat itu. Yang follow. Jadi yang follow. nyentuh 1 juta followers pertama kali itu di bawah 6 bulan, hampir 6 bulan. Oh, di bawah 6 bulan ya? Ya, kalau 2,2 M sampai hari ini saya di bawah 2 tahun. 1,5 tahunan lebih. Oh, followernya sudah 2,2 M itu ya? Oh, belum Pak. Kalau 2,2 kan sekarang. 2,2 sekarang. Kalau 2.200.000. Ya, 2.200.000. Follow-nya. Followers. Followersnya lah ya. Kalau waktu saya nyentuh 1 M itu masih nggak ada 6 bulan Pak mainnya. Oh. Jadi itu waktu itu termasuk lumayan cepet kalau katanya orang-orang. Cepet. Kalau yang IG itu berapa tahun itu? IG baru tahun ini Pak. Saya baru bulan apa ya, April kayaknya baru mulai nge-repostin yang dari TikTok, baru rutin. Di-repost di IG. Di-repost. Tapi ya cepet loh ya. Ya puji Tuhan Pak. Oke. Berarti ngendos untuk apa itu perusahaan-perusahaan banyak? Lumayan. Ya lumayan. Puji Tuhan banyak berkat lah ya Pak di situ. Ya lumayan. Sekali ngendos berapa itu? Waduh. Loh, ngelawan orang takon, apa Cak? Ngendos Jone Evelyn piro? Ya Kak Arlo tadi kan enak. Ya lumayan lah Pak. Yang pasti bisa jauh dari kerja kantoran lah. Oh iya? Ya. Jauh lebih tinggi maksudnya ya? Jauh lebih tinggi. Ya enak. Kerjanya bebas, cuma mencari inspirasi, mencari momen yang pas supaya itu nanti bisa dilihat orang dengan banyak, kan begitu? Betul Pak. Wah. Bar podcast sama Evelyn iki ono camilan tempe. Keripik tempe apa jenenge? Camilan keripik tempe 3 darah. Produk UMKM Kota Surabaya yang harus kita bantu, kita promosikan setiap kita podcast. Makanya kita harus mencoba. Ojo ngomong enak lah belum dicoba. Enak. Kalau mau pesen ada di Instagramnya, ada di nomor WhatsAppnya. Tinggal pesen saja, bisa dikirim dan bisa melalui Gojek. Produk UMKM Kota Surabaya, keripik 3 darah. Aduh Rek, mari ngobrol ambek Cak Ji iki wetengku langsung luwe ngono. Mumpung yo, iki aku lagi ndek omah kediamane Cak Ji. Ono keripik sing enak iki guys ketok ya. Jenenge cemilan 3 darah. Iki bener-bener cemilan sing apa guys? Sangat iki yo. Ringan, iso dibawa-bawa, kelihatan juga dari packagingnya. Iki praktis yo guys. Dan kita coba sekarang. Enak guys, soalnya iki tanpa bahan pengawet, ketulis di sini. Jadi cocok buat aku sing lagi diet. Jadi kalian wedok-wedok kudu tuku soalnya gak ngarai lemu guys. Supaya kita bisa memajukan UMKM Kota Surabaya. Ya, Evelyn, berarti sekarang tiap hari membuat konten itu pakai konsep apa langsung apa gusuan atau dadaan bisa terinspirasi dengan konsep-konsep yang akan ditampilkan? Kalau saya ya Pak, kalau saya tipe yang nge-script karena kan parodi. Pakai skrip ya? Ya sketsa toh Pak. Sketsa. Kalau sketsa gini kan harus tahu toh dialognya mau apa, harus tahu kayak mau ngomong apa sama klimaksnya di mana gitu. Iya. Jadi kalau saya pribadi saya biasa ngonsepin dulu. Oh, kayak, konsep dulu ya, tulis dulu. Gitu. Tapi memang saya ngasih ruang Pak buat improve. Soalnya yo ngelawak-ngelawak gini kan kalau gak ada ruangnya kan nggak lucu Pak. Gak lucu, Kak. Justru yang bikin lucu itu biasa yang hal-hal gak terduga yang terjadi pas syuting. Entah kok raine sok memble apa ngomongin kok ya apa ekspresinya. Nah, itu banyak Pak yang biasanya bisa dikembangkan gitu. Jadi kalau saya sih paling 50-50 ya. Setengahnya matengin, tapi setengahnya ya udah pas sikat aja gitu. Oh, berarti punya tim ya, tim untuk editing, tim untuk shoot. Nah, sejauh ini saya masih sendiri Pak kalau produksi. Jadi terus yang nyoting siapa? Yang apa? Yang nyoting. Oh, yang syuting ya kadang mama, kadang mbak. Oh gitu ya? Kadang satpam. Wabe, ayo rekam dong. Tolong Paling ya tak kayak persenan. Cuman ya kadang kan susah ya Pak nyari orang yang waktunya bisa bantu saya. Kadang kalau bisa temen-temen, kalau bisa mama gitu. Di sini saya wis pokoknya gitu.
dalam waktu dekat, tapi kayaknya mau hire untuk anak-anak yang membantu syuting, full timer sama produksi. kamu, Ya, produksi. betul. Oh. Gitu. Berarti juga pakai kamera ya? Kamera. Kalau saya pakai HP, Pak. Oh, HP. iPhone. iPhone HP, ya toh. Yo kan HP saiki ya wis HP ya, Pak ya. HP, iPhone HP. Berarti sekarang ini full menjadi konten kreator ya? Iya, Full Pak, full time. Ya. Enaknya mana sih kerja di kantoran sama jadi konten kreator seperti ini? Nah, sebenarnya tergantung orangnya, Pak. Jadi menurut saya sendiri plus minus, gak bisa diomong, enakan konten creator kerjanya ngono tok, gak iso. Tapi gak bisa juga aku bilang kerja kantor lebih gampang. Karena saya kan udah pernah dua-dua ya, Pak. Iya. Saya udah pernah ngerasain pulang kantor tuh jam 1 pagi saya pernah. Lembur sampai jam mana? Iya, Pak. Dulu saya soal di event, Pak. Oh, event ya? Ya, jadi saya ngurus media. Buat ngeliput event. Saya jadi humasnya. Gitu. Nah, saya juga udah ngerasain jadi content creator, harus mikir ide tiap hari mesti ono ngono. Ngedit dhewe apa dhewe, ngonsepno dhewe, sikat dhewe. Jadi mungkin enaknya kalau jadi content creator itu waktu sih, Pak. Kita punya kebebasan waktu, kita punya kebebasan berkarya. Jadi kita juga bebas menentukan kita tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu. Kalau ikut korporat ada jamnya. Lebih terstruktur ya. Ada aturan pakem yang harus diikuti, terus punya atasan. Dan atasannya kalau kayak gini ya kamu mesti ngikutin kan. Atasannya gak bener yo, melok gak bener pasti bawa nih. Job desk jelas. Bener, Pak. Tapi ya enaknya kalau kerja kantor kan pasti ya. Iya. Bayarannya ulanannya pasti. Ulanannya pasti sakmono. Jadi wis gak usah bingung-bingung maneh, gak usah bingung lek gak ono pemasukan ngono. Mlebune ya pasti, jamnya ya pasti. Yo pasti, mlebu jam pasti. Iku sing gak enak. Iya bener, iku sing gak enak, Pak. Kalau aku pribadi aku seneng kerja sing kayak gini, Pak. Jadi saya merasa saya punya waktu juga untuk menggunakan hasil kerja keras saya buat bisa mengatur diri kita sendiri. Bener. Terus bisa bikin orang lain happy juga, ya keluarga. Bisa spend waktu sama mereka. Kadang kan kita lupa ya, Pak, kita kerja terus, golek duit wake. Tapi sing larang lho duit. Jadi menurut aku sih percuma ya, Pak, kalau kita kerja tapi kita nggak ada waktu buat menikmatin hasil kerja keras kita. Betul. Dulu setelah lulus S1 dengan jurusan komunikasi, orang tua kan berharap bahwa kamu nanti kerja di kantor ya. Terus jelas. saiki jadi konten creator terus yang ngomai cuma utek-utek. Awal-awal orang tua gak ngomel-ngomel lah. Siap, Pak, iku mama aku saksi mata. Diomel ya mama? Enggak ngomel, cuman bingung. Bingung. Oh, bingung. Iki apa toh kayak gini iki gitu. Terus dulu aku masih tinggal di rumah saudara pas di Jakarta. Oh iya. Itu juga gitu. Takon. Lapo gak ditakon di mana, Pak, diledeki, Pak. Diomong ini. Enak ya main TikTokan terus ngono, gak kerja. Lah, padahal kerjane kan ndek kono ya, Pak ya ngono. Tapi ya wis aku gitu-gitu iku ya wis lah, tak biarno angin lewat ae. Toh kan maksudnya nanti biarkan action yang berbicara, asik. Nanti kan dia bisa ngelihat sendiri toh, Pak. Jadi ya tak tekuni aja, tak jarno ae wis wong kate ngomong aku pengangguran, gabut, gak kerja wis gak apa-apa. Sing penting aku tuh tahu aku melakukan untuk apa gitu, Pak, dan untuk siapa. Itu berjalan berapa waktu? Terus tahu-tahu kamu misalnya ternyata punya pola pikir berbeda orang tua maupun saudara-saudaramu. Berjalan berapa lama itu? Selama mereka beda itu ya? Iya. Kalau mama nggak lama sih, Pak. Nggak terlalu anu ya? Karena untungnya kalau keluarga saya memang orangnya open minded, Pak. Jadi bebas. Iya, mereka tuh misalnya ngelihat, loh kok ada yang kayak gini, mereka nggak langsung kayak menilai, iki elek iki, nggak oleh. Kantoran lebih apik, nggak gitu. Jadi mereka tuh ngerti, oh ya saya anak muda kan digital sekarang. Mereka juga ngerti penghasilannya lumayan. Mereka juga ngerti itu juga bukan bidang yang gampang. Jadi ya selama saya bisa memberkati di situ, ya gak apa-apa, Pak. Gak saya, tapi memang yang keluarga besar lainnya itu yang suka ngomong-ngomong ya. Rasan-rasan. Biasalah, kita semua pasti mengalami itu. Iya. Justru yang nggak mendukung kita tuh justru yang nggak deket gitu loh, Pak, sama kita sebenarnya. Orang-orang tua kita aja nggak masalah kok, kenapa kamu komentar gitu kan. Kalau berapa lama, lumayan lama sih. Sampai mungkin sebelum saya 1M tuh saya masih dengar omongan gitu sih, Pak. Oh gitu ya? Iya, bahkan saya dibanding-bandingin sih, kayak sama saudara-saudara yang lain. Saudara saya bukan saudara sih, ada
ya di circle-nya keluarga juga ya. Satu orang dia juga influencer. Saya pernah dibandingin kayak Redmu sama dia besaran mana? Gitu Pak, di depan orangnya Pak. Di depan orangnya. Aku langsung kayak, ya apa ya Pak? Langsung kayak. Pas ada pertemuan keluarga. Ya. Padahal saya juga sama orang ini yang influencer gak deket juga. Jadi kayak mau buka nominal harganya kan ya. Membanding-bandingkan. Iya tuh Pak, kayak males juga gitu loh sebenarnya. Itu sih Pak. Terus kemarin kan pada saat ada film Loro Ati ya toh, ikutnya gimana? Termasuk ikut juga yang di Landmark waktu ikut Pak. Juga. Iya, saya ikut castingnya. Ikut casting. Jadi murni ikut casting ya waktu itu? Waktu itu kan sebenarnya sudah diundang ya Pak. Jadi ditawari kayak kamu ikut casting gitu. Ya udah ikut. Terus habis gitu casting, terus ya wis. Lolos. Ya. Setelah lolos menjalani untuk bisa menjadi pemeran apa waktu di Loro Ati? Pemerannya namanya Bella. Ya, Bella ini temannya Ajeng. Yang diperanin sama Keisha. Ajeng. Jadi melok kuliah ngene BK Pak. Iya Pak, syuting di kono nggak Almet. Yo mau gawe muka sik mendukung ya Pak. Iya. Berapa episode kemarin? Mungkin ada kurang lebih 10 ada mungkin Pak. 10 ya? Iya 10 ada mungkin. Lumayan ya cuannya. Lumayan loh cuannya. Harus terima kasih sama Bayu itu. Iya. Yuk Bayu, semua pemain Loro Ati yang ada di Surabaya kita ajak podcast karena kita juga berterima kasih sama Bayu Sekak di mana lokasi syutingnya juga ada di kota Surabaya, kota kelahiran saya, kota pahlawan. Padahal Bayu iki asli arek Malang. Dan semua potensi kota lama, perkampungan kuno yang ada di Surabaya, termasuk jajanan-jajanan kuliner itu ditampilkan. Mereka pada saat ketemu saya berkomitmen, Cak khawatir syuting di Surabaya, apa sing dadi potensi di Surabaya pasti tak tampil, termasuk para pemain pendukungnya, pemain utamanya juga. Itu ya arek-arek Surabaya kebanyakan. Kita berterima kasih kepada Bayu Sekak yang telah memberikan suatu tampilan di atas Lokadrama. Mudah-mudahan ini ada lanjutannya nanti. Amin. Dan kita juga berharap di Surabaya mana ya supaya arek-arek melok tampil mana. Ini berharap lho arek iki. Dan pakai kene mana Pak? Oh iya. Temenan iku. Kesulitan nggak pada saat syuting kan juga baca skrip gitu. Ceritakan apa kesulitan dan senang ya pada saat syuting. Suka duka lah ya berarti. Suka dukanya. Kalau sukanya dulu gitu. Iya. Sukanya itu bisa berkarya sesuai dengan apa yang kita rasain, Pak. Kalau saya pribadi kan saya ngelihat pasar ya. Jadi kayak karena temanya saya kebanyakan emak-emak, jadi saya tuh cek pasar, Pak. Research, survei. Orang-orang nih kalau sama emaknya ada keluhan apa sih gitu, keresahan apa, terus kayak apa sih yang sering terjadi masalah di rumah yang bikin mereka tuh jengkel sama emaknya. Itu saya cari Pak dari komen-komen, dari apa saya kumpulin, saya masukin di skrip. Nah kata-katanya gimana itu nanti saya atur biar lucu gitu Pak, sama adegannya. Nah sukanya itu, jadi saya bisa jadi diri sendiri ya mungkin. Saya bisa jadi diri sendiri, saya bisa bikin konten yang connect gitu sama audiens gitu. Dan didelok wong sak Indonesia ngene SCTV. Yo lek Lokadrama yo, Pak. Iya ya, Lokadrama ini. Jadi enaknya itu kalau misal bukan kerja ini saya nggak merasa ide itu bisa sebebas ini Pak untuk diekspresikan gitu. Karena ini kita kerja sendiri, pakai nama sendiri, jadinya terserah kita kan mau membranding diri seperti apa, mau bikin konten seperti apa. Nah senangnya itu Pak. Dan lewat konten ini saya jadi ngerasa oh nggak semua orang loh yang punya koneksi sama artis yang bisa naik gitu. Saya ngerasa orang kreatif tuh dari bawah pun, dari pelosok pedesaan pun tuh bisa loh Pak sekarang besar gitu. Bisa. Ya makanya saya ngerasa senangnya adalah bisa jadi berkat sih Pak, bisa bawa pengaruh yang positif. Itu ada kesempatannya sekarang untuk semua orang gitu. Nah tapi kalau dukanya juga banyak. Mungkin
dukanya itu kalau misal berhadapan sama netizen mungkin ya. Kan pastilah kita gak bisa menyenangkan semua orang. Kok kontennya soal apa sih dikomentari? Lu giginya kuning, kok lu lambene pucet, lu erongnya begar, tau apa Pak? Padahal kontennya lu konten ngelawak, kudu konten cantik-cantik ya kan. Sering ono sing ngomong, gendutan saiki biasa lah. Kayak gitu-gitu. Itu dukanya. Terus dukanya lagi mungkin ini ya, suka dipatok dari views aja Pak. Kalau kita konten kan ya memang pasti kan yang jadi daya tarik kan itunya ya. Iya. Exposure-nya. Terus rame rek wong iki viral gitu. Tapi kadang-kadang itu seninya Pak, unsur nilai seninya sama kreativitasnya itu dilupain. Padahal bikin konten itu bukan soal angka-angka aja. Betul. Kalau menurutku. Ya kan Pak ya? Bikin konten kalau terpatok sama angka aja, pasti kita nggak bisa lanjut terus. Begitu konten kita misalnya gak viral, wah semangatnya drop pasti. Drop. Nah makanya motivasinya nggak boleh ikut Pak sebenarnya. Jadi harus telaten. Harus telaten meskipun itu dilihat ya. Jadi aku tahu itu penting, tapi harus ada something yang bikin kita tuh terpacu loh Pak. Jadi kalau menurut aku jadi content creator kalau misal cuman pengen kaya gitu misalnya, mikirnya kejauhan Pak. Harusnya cukup sebatas suka dulu gitu. Jadi sama halnya kalau kita mungkin deketin cowok gitu, orang deketin cewek. Ya. Kita kan deketi pasti karena interest dulu toh Pak. Iya. Ya kan? Ada ketertarikan. Benar, terus baru kayak dilihat toh, kayak bisa masuk nggak ya dari background-backgroundnya gitu. Ya sama, mungkin kita juga lihat Pak, industri ini menjanjikan iki. Bisa iki kita dapat uang banyak misalnya. Oke lah itu jadi pertimbangan, tapi begitu nyemplung Pak. Kan kita juga harus milih kontennya, temanya yang pas buat kita gimana. Terus kamu mau apa? Yang kamu mau kasih ke audiensmu tuh apa? Kenapa brand itu harus pakai kamu, nggak pakai kreator yang lain kayak gitu. Jadi dukanya tuh mungkin dipatoknya dari views aja gitu loh Pak. Padahal kita tuh sebelum nyemplung ke sini kita memikirkan tuh semua loh. Kayak kita tahu loh cara-caranya supaya konten itu rame dan belum tentu kalau orang lain yang bikin, kreator lain bikin bisa kayak gitu gitu. Terlepas dari viewsnya ya Pak. Maksudnya dari daya tariknya dan segala macam. Sisi entertainmentnya juga gitu. Iya. Kamu mengalami nggak? Jadi kan menjadi konten kreator awal-awalnya. Tangi turu momoronya ke HP didelok piro sing anu ngalami hal seperti itu manusiawi Pak. Itu ya? Kreator, iya. Karena kan itu balik lagi tadi tuntutan itu ya Pak. Tuntutan pekerjaannya kan memang di situ. Jadi kan yang diminta dari konten creator kan itu yang dijual viewsnya. Tapi sometimes itu berlebihan kalau menurut saya. Jadi orang tuh sampai melupakan yang lainnya, value-nya, kreativitasnya, terus sisi entertainment-nya, kegunaan manfaat dari kontennya. Orang kan viral nggak semuanya bagus ya Pak? Iya. Ono sing bisa kalau cuma viral, gak sing macam-macam wae iso viral. Lu ono sing pamer iki viral, ono sing joget-joget apa ngebor, striptease viral. Lah kan berarti konten itu nggak sebatas itu tok Pak. Kalau saya, prinsip saya pokoknya kita harus bikin konten yang benar dulu, motivasinya benar dulu. Viral atau enggak itu tinggal nunggu waktu sih. TikTok itu lebih street ya daripada real. Street tadi benar-benar apa itu apa ya karena ini lebih apa nggak bisa tampil nggak bisa sembarangan yang ditampilkan di situ. Kalau di real misalnya wong setengah muda kan iso nggak masalah, nggak di iya. Di TikTok kan nggak boleh gitu. TikTok tuh aturannya ketat Pak sekarang. Anak kecil aja nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sendirian tuh bisa kena ini ya kayak eksploitasi. Dianggapnya kayak eksploitasi anak. Kamu pernah nggak gitu? Kalau yang anak nggak pernah. Yang kena di violation ya? Pernah Pak. Pernah. Padahal gak semuanya melanggar menurutku. Apa itu? Apa konten apa? Aku pernah bikin konten manjat genteng sih. Manjat genteng. Manjat genteng terus, tapi itu cuma bentar, kayak cuma sedetik Pak. Jadi aku ceritain kan mamaku marah terus aku lari ke genteng. Nah itu kena violation karena itu bahaya. Violation namanya? Ya, kena terus violationnya di take down. Di take down? Ya. Sama TikToknya di take down? Sama TikToknya. Itu berarti peringatan? Ya. Saya pernah nggak waktu di... pernah, bapaknya pernah juga? Loh, waktu di mana dulu? Yang orang manjat truk ya, perempuan manjat truk. Di Kubang.
Oh itu di Kupang. Di Kupang. Jadi, nih Pak. Loh, aku pas ada acara di sana, kita turun ke lihat-lihat kota-kota Kupang, ada anak nyapu ya toh. Dan itu lulusan sarjana. Loh kamu kok mau jadi tukang sapu? Saya kan penasaran. Iya, nah, terus temannya ngomong, loh ini andalan dari DKP, Dinas Kebersihan. Oke. Loh ini bukan cuma sapu aja, kadang manjat truk loh. Begitu ada truknya DKP lewat, dia manjat truk terus nuangkan sampah-sampah yang dari bawah, dari atas truk loh. Itu enggak membahayakan jadi. Di take down juga. Padahal cuma peti gubernur. Iya. Apa ditendolakan protes lho apa? Kan itu enggak apa-apa tuh kita membahayakan. Wedok manjat truk, ada truk sampah bisa nih. Rame jane ya wes. Oh ternyata aturannya ketat bener. Padahal kurang ngerti ya Pak, wedok-wedok lek manjat pohon kelapa. Nah. Lek kelandotan iku. Ini ada beberapa pertanyaan yang dari netizen. Dari Lela, ceritakan awal mula tagline La Jambu. Oh ya, itu tadi Pak. Tadi ya itu ya. Tadi udah ceritakan, takutnya telat kon. Ini dari Arinda Rumita. Sebagai Cindo merasa ayu enggak awakmu? Pertanyaan bagus itu. Iki wong lanang kok. Iki ngesir ya. Itu beneran ada yang nanya Iya, ada yang tanya. Oh. Kan delok ngene anu ning ngono. Ya, Pak. Oke. Sebenarnya lek boleh jujur ya, Pak? Iya. Enggak. Oh, iso? Karena sebenarnya kan ini konteksnya es Cindo ya. Es Cindo kan looksku enggak Chinese banget, Pak, sebenarnya. Enggak, iya, tapi enggak sepiro. Iya tuh, agak. Orang-orang tuh ngira aku campur kebanyakan gitu. Ya aku enggak masalah sih. Cungkoren. Enggak, maksudnya orang-orang tuh ngira bapakku Jawa, mamaku Cina, apa kebalikannya gitu. Enggak, Pak. Padahal enggak, dua-duanya Tionghoa gitu. Nah, terus kulitku kan enggak terlalu putih. Iya, bener. Kuning. Agak kuning langsat gitu. Iya. Soalnya dulu aku kan main basket. Dulu enggak ada lapangan indoor, Pak. Jadi panas ngono kosong. Jadi outdoor tok main. Iya, jadi kalau misal ditanya kayak gitu, saya nggak ngerasa cantik kalau tolak ukurnya harus Cindo. Tapi kalau tolak ukurnya sebagai wanita ya ngerasa cantik lah. Iya, wanita cantik. Nah, wanita ganteng ya iso. Lah iya ya. Anu apa itu? Istilahnya sapa iki sing anu? Ayam lunak sapa itu? Tulang lunak. Tulang lunak. Iya, tulang lunak. Ayam tulang lunak. Lah iya sapa iku sing ngene iki. Terus iki ana Muhammad Ponidi. Kenapa cewek Tionghoa selalu menikah dengan cowok Tionghoa? Waduh. Gak mesti ya? Gak mesti sih. Gak mesti lah. Ya toh, ya padha kebetulan aja padha sire ya. Pengalaman yang paling tergila seumur hidup ono ta? Pengalaman apa? Tergila. Ya, tergila. Tergila ya. Apa? Itu gendang tergila maksudnya. Tergila apa arek? Tergila. Ya mungkin yang anu yang spektakuler lah, pengalaman apa yang spektakuler, yang paling mengesankan lah. Iki mengesankan ya. Iki mengesankan tapi jatuhnya ngakak sih, Pak. Oh iya apa? Aku pernah kecemplung nang kolam pancing. Loh, pas mancing apa? Pas mancing dan iku ruame, Pak. Ngendi? Di Pacet, tahu nggak? Tahu Pacet. Ada satu apa ya? Ya anak kolam pancing ada Pacet. Iya, Lesen Agung lah gak salah Pak namanya. Ada agung-agungnya gitu. Itu kan posisinya kayak ada kolam dua gini tuh. Sitok di atas, sitok di bawah waktu itu. Tengahnya jalan. Iya. Nah, aku iki nggak tahu kenapa lek mancing jarang hoki ya, Pak. Jadi lek suwe ngono, iwake ku sampe turu koyo iku. Terus mbunge sing mbok turu iwake ku koyo gak sama sekali gak nyangkut ngono. Emang seneng mancing enggak, Pak? Dulu ya, Pak. Dulu suka keluar kota terus seneng mancing. Habis gitu aku tuh sudah nyoba di pinggir-pinggir, ndak dapet, akhirnya aku ke tengah. Di jalan yang itu, Pak. Lewat itu. Yang di antara dua kolam iki. Nah, posisinya tuh waktu itu Sabtu Minggu. Terus itu rame, Pak. Ada orang makan tuh di sekelilingnya kolamnya itu. Bisa bayangin ya. Jadi saya benar-benar di tengah-tengah keramaian gitu. Saya mancing, Pak. Mari ngono. Bentarnya suwe, aku lihat, oh jejeku udah dapet, sepupuku udah dapet. Kayak itu. Nah, terus aku kayak, aduh, dek, nggak sabar gitu loh. Udah lapar tuh soalnya. Akhirnya nunggu, agak lama, tiba-tiba nyangkut, Pak. Sek gitu. Lah pas nyangkut iku, aku yuk seneng tuh, Pak. Tarik, gitu. Tapi nggak kuat, karena aku pas itu badanku kurus, masih kecil. Kelas 6. Gede berarti, Pak? Nah, berat sih, Pak. Sing tak rasakno iku iwake koyo narik banget gitu. Ikan nila. Terus
yang lain kan udah pada dapat, jadi udah pada ke sana. Aku nggak bisa minta tolong toh Pak. Akhirnya Mbok cemplungi bisa. aku nggak kuat Pak. Jadi aku tuh pas narik gini aku nggak kuat, aku mundur. Mau tuh kepleset. Mundur siji, mundur loro. Aku wis ndelok iku iwake wis naik Pak, wis klepek ngene Pak. Wah, aku wis weh, lha bariku aku tiba. Mak biur. Jadi iwake balik maneh Pak. Nyemplung nang kolam sitoke yo. Delok wong akeh lah. Oh iya Pak. Guyu-guyumu. Iku pas aku jatuh iku aku ngerasa kakiku nggak nyentuh bawahnya sih. Jadi aku ngerasa kayak boom. Bener-bener sing dalam terus akeh busa-busahe ngono, Pak. Ya ndek bayanganku sih iku kayak tsunami mungkin ya pas aku tiba. Akhirnya ya wes pas aku jatuh iku orang-orang ngeliati toh. Terus orang-orang tuh ngomong, itu lo ada orang kejatuh. Ada cilik tiba. Nah, mamaku pas itu lagi ndek kasir, Pak. Lagi bayar minumannya, ambil keripik-keripik gitu. Terus mamaku tuh dikasih tahu sama orang di sana. Iki lho arek kecemplung. Ada cilik rek ana sapa iku. Nah, terus mamaku itu gak tahu itu aku kan, Pak. Jadi dia bilang, "Duh, ya apa sih mamane iki?" Ya apa sih mamane iki anake kok gak dijagokno lho. Gak ro anake. Iya. Terus endi sih? Ada sing endi sih? Iku lho baju pink. Loh, ngono baru nyadar. Meme lagi baju pink ngono. Mamaku langsung wari. Lu, anakku tiba rek. Akhirnya panik toh, Mbak, panik. Akhirnya ditolongi sama mbak-mbaknya. Ke sini dulu dek, di samping kayak gitu. Akhirnya dibantu naik, sek mentas tuh ya ampun. Isine ku Cak Ji. Gak lumpuran sih, tapi kan guap ya Jo. Mari ngono kan wakil sing bantu. Jadi orang-orang ku ndeloki ngono lho Cak Ji, dari aku mentas kolam sampai nang jedeng iku ditoloki diguyu-guyu. Aku sampai ya ampun Tuhan, aku mual lu sih. Semenjak iku aku gak pernah mancing maneh Cak Ji. Iya. Oke, yang terakhir, gimana caranya untuk menjadi seorang konten kreator yang sukses? Oke. Sukses nih sebenarnya banyak ya Pak, patokannya gitu. Kalau buat saya sendiri, mungkin beberapa kreator tuh sukses kalau misal dia udah nyentuh berapa followers. Iya. Kalau dia udah viral masuk TV. Punya anggapan seperti itu di pikirannya. Iya, tapi kalau saya sendiri tuh definisi sukses saya ya Pak, kalau sebagai kreator tuh waktu aku bisa berdampak gitu. Jadi waktu kontenku ini bisa membawa kebahagiaan gitu buat orang lain. Karena kan aku komedi ya, jadi ya value yang aku tawarkan itu Pak. Jadi sharing happiness gitu. Nah, kalau misal orang-orang mau mulai konten Pak, tipsnya adalah harus tahu dulu kenapa konten. Jadi at least tuh harus suka dulu kalau menurutku. Karena kalau nggak suka terus cuman mau kayak ben terkenal lah, ben gini, ben diundang Lembu TV, diundang Cak Ji podcast ngono. Melo-meloan. Menurutku gak akan bertahan lama. Karena di sepanjang jalan itu banyak rintangannya, Pak. Dan itu membutuhkan mental yang kuat, jujur aja, selama menjalani itu. Pas awal-awal itu pasti ada omongan dari kanan kiri. Nah, yang kedua itu tadi gak bisa terlalu mikirin omongan orang. Jadi mesti punya pendirian ya. Jadi aku mau jadi ini, aku tahu aku konten kenapa, ya udah jalan. Mau kok dibilang wong, sok-sok Andrek saiki konten apa? Ya kontenmu lho, koyo ngene tok ta ngono. Apa piye kan sering ya Pak diledekin. Saiki rek konten ngono-ngono. Iku diledeki lah melalui sosmed. Lah ketemu dhewe kan gak mungkin wani wong-wong. Loh, diledeki Pak? Saya diledeki kok. Loh waktu ketemu? Oh iya. Iya dah. Iya. Biasanya kan cuma main di. Iya, diledeki Pak. Oh. Ono sing ngledeki, ono sing merendahkan gitu ya. Nadanya merendahkan tapi ya wis tak anggap kayak ya guyonan ae lah. Jarno yang kok lek aku wis gede. Baru tahu. Kan pasti ndelok ngono. Jadi aku wis tenang ae, iku tinggal masalah waktu. Nah, terus yang ketiga mesti konsisten. Konsisten ya. Ini mungkin kayak basic ya, Pak. Kayak semua orang ngomong iki sih, tapi memang iki. Iya, memang harus konsisten. Bener. Jadi orang tuh mesti mikir, apa ya aku kok gak pernah FYP. Lah pasti delok lo kontennya mek piro 5. Gak iso Pak, gak mesti iso, terus rutin. Terus akhirnya akan menemukan jati dirinya sendiri. Nanti pasti ada satu konten yang boom. Nah, nanti itu bisa ketahuan patternnya kenapa ini boom gitu Pak. Jadi ngerti, oh sosmed itu cara kerja gini. Nah itu. Jadi harus memahami, konsisten untuk bisa ngerti pasar sama cara apa ya kerjanya sosmed gitu mungkin. Sama yang kelima harus melihat audiens. Jadi kita tuh kalau bikin konten bukan buat kita sendiri Pak. Banyak banget orang tuh yang misalnya
tak kasih tahu, ini loh kamu bikin kayak gini loh, masuk ambil kamu, nggak mau karena dia nggak sreg, katanya dia bukan tipe kayak gitu lah. Kamu kan bikin konten kan bukan buat kamu sendiri. Buat sendiri, buat orang, supaya mereka itu bisa tertarik terhadap kamu. Itu seperti apa. Jadi orang kreatif tuh banyak Pak, tapi jarang ada orang kreatif yang nyesuaiin sama kebutuhan pasar. Nah jadi itu yang akan bikin dia sukses nanti. Itu yang bikin dia beda. Ini loh, kenapa kamu dibutuhin audiens? Karena mereka tuh ngerasa terpenuhi loh kebutuhannya dengan adanya kamu. Belum tentu kreator lain bisa gitu. Sama yang terakhir, ciri khas ya Pak. Karakter, itu sangat penting. Orang-orang kan mesti dong ngomongnya kayak ikuti tren, gaya apa, jedak-jeduk, DJ remix, bon-bon, apa-apa. Menurutku itu gak ngefek Pak, kalau misal gak punya ciri khas, gak punya sesuatu yang beda, gak ada yang bedain kamu sama kreator yang lain tuh, orang gak akan inget, gak bisa. Jadi harus punya satu ciri khas, entah itu dari tagline kayak saya lah Jambu, entah itu dari karakternya, cara ngomongnya, bajunya, pembawaannya, itu harus bisa dibentuk perlahan gitu. Itu sih Pak. Ya, jadi saya kira Evelyn terus berkarya, berkarya, mempunyai suatu ciri khas tersendiri dan mempunyai suatu imajinasi yang kiranya nanti bisa menambah suatu ya daya tarik ya, daya tarik para netizen. Maka inilah cara kerjanya anak-anak muda sekarang dan kita harus mengapresiasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Evelyn. Oke, terima kasih Evelyn. Cok lali rek ya, delok YouTube Cak Ci, di-subscribe, bunyikan loncengnya ting. Nah, dengan Evelyn. Jambu. Lah, Jambu. Mana Pak? Lah, Jambu. Lah, Jambu. Kurang ya? Kurang Pak. Lah, Jambu. Nah. Oke.